Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, selamat datang kembali di vlog saya, vlog Darmawan Aji. Di vlog kali ini, saya akan membahas tentang kenapa kita tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Nah, ini sebuah fenomena yang lumrah bagi kita. Kita banyak baca buku, kita ikut kelas, ikut pelatihan, ikut training, tetapi pada saat sampai di rumah, kembali ke dunia nyata, kita tidak melakukan apa yang sudah kita ketahui, apa yang sudah kita pelajari dari buku, apa yang sudah kita pelajari dari pelatihan, dari kelas, dan sebagainya. Kenapa bisa demikian? Saya akan membahas dari sudut pandang otak. Secara mudah, otak kita itu punya dua fungsi. Fungsi yang pertama adalah membentuk kebiasaan. Itu fungsi pertama. Karena memang kebiasaan itu sesuatu yang, apa ya istilahnya ya, yang otak desain demi menghemat energi. Pada saat sebuah perilaku sudah menjadi sebuah kebiasaan, maka dia tidak membutuhkan willpower lagi, tidak membutuhkan bahan bakar lagi dari otak kita. Sehingga ada kecenderungan otak membentuk sebuah kebiasaan. Artinya kalau misalnya kita setiap hari punya kebiasaan rebahan gitu ya, malas-malasan pagi hari, tidak berolahraga, maka itu akan menjadi sebuah pola. Otak kita akan mengenali perilaku tersebut, mengenali pola tersebut, dan membuatnya menjadi sebuah kebiasaan. Itu yang pertama, fungsi dari otak yang pertama. Fungsi yang kedua adalah menjadi semacam rem tangan yang akan menghentikan sebuah perilaku ketika sebuah perilaku itu menyalahi sebuah kebiasaan. Jadi, melanjutkan cerita yang tadi, kita suka rebahan di pagi hari, tiba-tiba kita setelah baca buku, kita terinspirasi untuk bertindak, terinspirasi untuk berolahraga rutin. Maka pagi-pagi kita menyalahi kebiasaan kita, yang biasanya bangun tidur, rebahan, tidur-tiduran, di atas kasur atau di atas sofa, di depan TV, tiba-tiba kita memutuskan untuk berolahraga. Apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi kemudian adalah otak menjalankan fungsi yang kedua, menghentikan rencana kita tadi. Begitu kita mau berolahraga, tiba-tiba stop. Nah, otak menghentikan rencana kita. Tiba-tiba kita punya 1001 alasan untuk tidak berolahraga. Mungkin hari pertama, hari kedua, hari ketiga kita bisa mengalahkan mekanisme otak ini. Kita bisa berolahraga, kita bisa memaksakan diri. Tetapi di hari keempat, kelima, kita mulai menyerah dengan keadaan. Otak kita menang. Jadi ini dua fungsi otak yang memang sudah didesain seperti itu. Yang pertama adalah untuk mengenali pola dan membentuk pola, membentuk kebiasaan. Dan yang kedua adalah untuk menghentikan segala sesuatu yang menyalahi kebiasaan kita. Inilah alasannya kenapa pada saat kita ingin berubah, kita banyak mensabotase diri. Kita mensabotase diri kita untuk berubah. Karena apa? Ya, otak kita bertindak demikian. Otak kita melakukan seperti itu demi safety, demi keamanan. Dia tidak ingin kita merasa tidak aman, merasa tidak nyaman, sehingga mengembalikan segala sesuatu yang di luar kebiasaan ke kebiasaan semula. Nah, ini juga sebabnya ketika kita pulang dari kelas, pulang dari sebuah training, habis baca buku, otak kita dipenuhi dengan berbagai informasi baru, kemudian kita mengalami cognitive overload, kita punya rencana, tetapi kita bingung mau mulai dari mana, akhirnya apa? Kita berhenti, tidak melakukan apa-apa. Kenapa? Karena otak kita membaca, kalau kita menjalankan rencana-rencana ini, maka akan menyalahi kebiasaan-kebiasaan yang sudah kita miliki setiap hari. Lalu solusinya bagaimana dong? Masa sih kita nggak bisa berubah? Jangan khawatir. Otak kita punya sifat plastis. Jadi ada istilah neuroplasticity. Artinya otak ini berubah. Dia bisa berubah, dia bisa membentuk sel-sel baru, membentuk jaringan baru, dan bersifat sangat plastis. Dia bisa berubah. Meskipun mungkin butuh waktu. Solusinya bagaimana? Solusinya adalah jangan melakukan perubahan besar sekaligus. Lakukanlah perubahan itu perubahan yang kecil, namun
berubah semakin kompleks secara bertahap, sedikit demi sedikit. Bahasa kerennya itu perubahan yang incremental. Jadi setahap demi setahap. Ketika kita mau melakukan perubahan, jangan berambisi untuk melakukan sebuah perubahan besar sekaligus. Perubahan yang revolusioner, karena otak kita akan menganggap ini berbahaya, maka dia harus dihentikan. Lakukanlah perubahan secara evolusioner, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Orang Jepang mengistilahkannya dengan kaizen, perubahan yang kecil, perbaikan yang kecil, tapi berkelanjutan, terus-menerus. Ketika kita melakukan perubahan kecil, maka otak kita tidak akan memunculkan resistensi. Tidak akan tiba-tiba berhenti gitu ya, mengaktifkan rem tangannya, sehingga kita jadi tidak melakukan rencana-rencana kita. Otak kita tidak akan menyadari proses perubahan tersebut karena sangat halus, perlahan-lahan. Sedikit demi sedikit, kita lakukan perubahan, sehingga apa? Tanpa disadari, perubahan yang kita lakukan, yang kecil itu, yang sedikit itu, menjadi sebuah kebiasaan. Ada sebuah buku bagus, judulnya Mini Habits. Penulisnya Stephen, saya lupa ya namanya ya, Disgust atau siapa gitu. Dia menyebutkan bahwa kalau kita mau melakukan perubahan, lakukan perubahan kecil, perubahan mini. Saya mengistilahkannya bukan cuma mini, mikro kalau perlu. Artinya kalau misalnya kita tidak terbiasa olahraga setiap pagi, jangan tiba-tiba kita bikin rencana jogging 30 menit setiap hari misalnya. Karena otak pasti akan menghentikan kita. Apa yang perlu kita lakukan? Mungkin kita lakukan olahraga yang sederhana, yang tidak membuat otak kita itu resisten. Yang simpel-simpel aja, misalnya apa? Push up 2 kali, misalnya. 1, 2, sudah. Besok ulangi lagi, push up 2 kali, 1, 2. Lakukan di waktu yang sama, misalnya sebelum mandi, atau sesudah mandi, bebas ya. Intinya lakukan di waktu yang sama. Berulang-ulang. Berhari-hari. Sedikit demi sedikit nanti dinaikkan dari 2 push up, jadi 3 push up, jadi 4 push up, 5 push up, dan seterusnya. Sehingga otak akan menganggap ini sebagai sebuah pola baru, dan dia akan dijadikan sebuah kebiasaan baru. Tidak akan resisten otak kita terhadap perubahan yang kecil dan bertahap. Jadi, solusi dari kesenjangan antara knowledge dan practice, antara apa yang kita ketahui dengan apa yang kita lakukan adalah melakukan perubahan secara bertahap, perubahan kecil, tetapi continue. Perubahan kecil, tapi berkelanjutan. Seandainya kita bisa meningkatkan diri kita, memperbaiki diri kita 1% saja setiap hari, maka dalam waktu 360 hari, kita akan meningkat 38 kali. 1,01 pangkat 360, itu sekitar ya 3.800-an lah. Artinya kita menjadi lebih baik 38 kali dibandingkan saat ini. Bukan sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang sangat worth it untuk kita lakukan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di vlog berikutnya. Salam saya Darmawan Aji.